Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat memulai di tempat dan di acara yang insyaallah penuh berkah ini, yakni dalam acara kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, tentunya yaitu di SMP Islam Nurul Ulum Kabupaten Geger, Bangkalan. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beserta sahabat-sahabat yang telah memperjuangkan Islam sehingga kita pada saat ini merasakan nikmatnya Islam. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita langsung sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi surah fi Fatihah al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah barusan acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara nanti yaitu kegiatan destinasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, yang hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Alami sebagai ekonomi sebagai calon guru penggerak angkatan 7 SMP Islam Nurul Kabupaten Bangkalan. Kepadanya dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru di SMP Islam Nurul Ulum, puji syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir bersama di dalam acara kegiatan diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah ini, di mana saya selaku calon guru penggerak di angkatan 7 punya tugas untuk menyampaikan materi apa yang sudah saya dapatkan di modul 1, di mana modul 1 ini nanti ada sub-subnya, mulai dari sub 1.1, sub 1.2, sub 1.3 sampai sub 1.4 terkait dengan aksi nyata kegiatan destinasi tentang budaya positif di sekolah. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir, menyempatkan hadir pada kegiatan pagi hari ini. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang mendapat syafaat baik dunia maupun sampai nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa terkait dengan kegiatan aksi nyata ini merupakan tugas dari calon guru penggerak, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti materinya pada pagi hari ini
nanti bisa diterapkan di sekolah ini sehingga nanti bisa mampu mengembangkan karakter siswa, di mana nanti bahwa budaya positif yang nanti kita akan terapkan itu mampu menumbuhkan karakter siswa secara artinya bahwa motivasi itu datang dari siswa, bukan dari luar. Baik Bapak Ibu, ya mudah-mudahan Bapak Ibu pada hari ini ya bisa menyimak dengan baik, fokuskan hati, pikiran, sehingga nanti kita bisa menyerap materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Tentu saja Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang guru hebat, salam sehat dan salam bahagia. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan bekerjasama untuk mewujudkan budaya positif di lembaga SMP Islam Nurul. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan budaya positif itu tidak lepas dari sebuah pembelajaran paradigma baru. Kalau kita ambil definisi dari Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2010, bahwa mengatakan di situ bahwa paradigma pendidikan merupakan cara pandang dan proses memahami pendidikan dalam bentuk pengamatan dan proses pencarian cara mengatasi permasalahan yang muncul dalam pendidikan nasional. Itu definisi dari pembelajaran paradigma baru sesuai dengan BSMP tahun 2010. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kegiatan di sekolah, bahwa pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin sekedar kita mengulas saja, mungkin Bapak Ibu mengetahui ya nilai-nilai karakter dari profil pelajar itu apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Apa saja? Misalnya apa? Dia. Apa yang pertama? Karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Besar. Itu yang pertama. Kemudian ada karakter kebinaikan global. Kemudian karakter bergotong royong. Kemudian karakter kreatif, karakter bernalar kritis, sampai karakter kemandirian. Jadi adalah bahwa paradigma baru pembelajaran itu nanti siswa itu diarahkan kepada penguatan karakter yang akan dicapai adalah di profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, oleh karena itu bahwa salah satu cara untuk mencapai kompetensi tadi itu adalah dengan cara apa? Menerapkan disiplin positif di sekolah. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu bisa sambil nanti berdiskusi bahwa dalam budaya kita itu kan makna disiplin kan biasanya identik dengan hukuman seperti itu ya. Ada peraturan, kemudian bagaimana peraturan itu akan ditegakkan dengan, dan kalau tidak ditegakkan biasanya cenderung diberi hukuman seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa disiplin itu sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya kalau kita ke siswa berarti kan kadang siswa harus patuh terhadap peraturan apa yang sudah ditentukan. Nah, sehingga dengan kalau kita istilahnya mendengar kata disiplin itu kadang kita menghubungkan antara disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena apa? Karena siswa dibuat tidak nyaman oleh suatu peraturan
yang harus diikuti kan seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita mendidik murid adalah agar anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Artinya nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara umum seperti itu. Nah, kalau kita nilai pendidikan itu adalah kita sudah rumuskan dalam sebuah rumusan yang bernama profil pelajar Pancasila, ya. Sehingga nanti bahwa karakter itu muncul dari dalam diri siswa atau istilahnya motivasi intrinsik seperti itu. Nah, oleh karena itu bahwa dalam rangka, ya kan, mewujudkan tadi itu bahwa salah satu cara yang menerapkan yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, merupakan salah satu cara dalam menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan siswa atau anak tanpa harus ada iming-iming, ya, atau paksaan, ancaman maupun hukuman. Nah, itu yang dikatakan sebagai disiplin positif. Ini yang kita akan belajar bersama-sama. Sehingga nanti bagaimana bahwa kita bisa menumbuhkan disiplin itu dari dalam diri siswa, bukan dari luar. Mungkin karena takut hukuman, ancaman, atau mungkin kalau ini misalnya diberi hadiah dan sebagainya. Nah, seperti itu. Dan itu yang dikatakan sebagai disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, pada dasarnya kan setiap manusia melakukan suatu kegiatan itu kan karena dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kan seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan siswa dalam melakukan suatu kegiatan di sekolah maupun di kelas, tidak lepas dari yang namanya kebutuhan siswa itu sendiri. Nah, kalau kita tahu bahwa dalam ekonomi itu kan ada kebutuhan pokok, ya kan, kebutuhan sekunder, primer, sekunder, kemudian kebutuhan tersier, kan seperti itu ya. Jadi kebutuhan, ya kan. Nah, nanti dalam materi ini kita akan lebih banyak lagi tentang kebutuhan hidup manusia yang mendasari setiap manusia itu melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Nah, kalau kita mengacu pada pendapatnya Abraham Maslow itu ya, bahwa ada berbagai macam kebutuhan manusia yang menjadi dasar atau motivasi manusia melakukan suatu tindakan. Apa? Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau dalam bahasa asing dikatakan sebagai survival. Survive itu bertahan hidup, seperti itu. Nah, apa itu kebutuhan bertahan hidup? Ya, bahwa kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, yang jelas makanan, minuman, kesehatan, rumah, atau lebih banyak kepada kebutuhan yang bersifat biologis, misalnya ada reproduksi, sehingga nanti di situ bahwa kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, kan seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau belonging. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima misalnya berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kalau di sekolah barangkali hubungan bapak ibu guru dengan rekan sejawat atau siswa dengan teman-teman yang lain di sekolah, nah seperti itu. Nah, sehingga bahwa siswa atau kita sebagai guru itu diterima keberadaannya di dalam kegiatan lingkungan sosial. Itu merupakan termasuk dalam kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau belonging. Nah, yang ketiga ada kebutuhan penguasaan atau power. Nah,
kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu menjadi kompetensi dari terampil ya, atau merasa diakui ya, atau permasalahan terhadap orang lain ya. Nah kalau kaitannya dengan siswa barangkali kalau kita pernah melihat kasusnya misalnya ada siswa yang berlaku nakal ke temannya ya, barangkali dia itu berusaha menjadi penguasa di kelasnya ya. Itu masuk dalam kebutuhan penguasaan atau power. Nah berikutnya keempat adalah kebebasan atau freedom ya. Kalau kita tahu bahwa filosofi manusia itu pada dasarnya kan merupakan manusia yang pengen cenderung bebas hidupnya kan seperti itu ya. Tetapi dalam kenyataan hidupnya kan dibatasi oleh aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu, baik itu norma sosial maupun norma agama ya, seperti itu. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kalau kita lihat ke maksudnya karakter siswa, bahwa kadang anak-anak juga punya nilai ingin bebas dalam kegiatan seperti itu ya. Sehingga kadang kita lihat anak-anak perilaku di kelas, kadang ada yang perilaku yang di luar kontrol. Ya karena pada dasarnya kalau kita lihat bahwa manusia memang seperti itu, ya, punya karakter nilai kebebasan tadi, seperti itu. Yang kelima adalah kesenangan atau fun. Nah ini bahwa manusia sebagai makhluk hidup dalam hidupnya bahwa kebutuhan untuk kesenangan itu ada memang dibutuhkan dalam hidupnya ya. Misalnya siswa ya kan, kenapa di sekolah ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberi kesenangan siswa. Kalau bapak ibu guru di kelas barangkali bisa memberikan metode belajar yang menyenangkan ya kan? Bisa bermain sehingga nanti di situ muncul dalam siswa adalah pembelajaran yang menyenangkan. Nah ini bagian dari memenuhi kebutuhan yang kelima, yaitu kesenangan atau fun tadi. Nah, seperti itu ya. Juga kadang kalau kita lihat di siswa di kelas ada yang bergurau, kerja dan sebagainya, ya sebenarnya mereka sedang ini memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kesenangan. Barangkali di rumahnya mereka tidak bisa bergurau seperti itu, sehingga di kelas bergurau dengan temannya dan sebagainya. Nah ini salah satu bahwa mereka sedang memenuhi kebutuhan yang kelima, kesenangan atau fun tadi. Seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang kebutuhan, ya, ini kaitannya dengan motivasi perilaku manusia di dalam melakukan suatu tindakan atau dorongan sehingga nanti yang mendasari manusia itu melakukan suatu perbuatan. Ini terkait dengan motivasi perilaku manusia. Ya kan? Kalau kita berbicara tentang motivasi berarti dorongan yang membuat seseorang itu melakukan satu tindakan seperti itu, ya. Baik itu sadar maupun tidak sadar. Nah di dalam bukunya Diane Gosen ya, Bapak Ibu bisa nanti berselancar di Google untuk menambah literasinya, bahwa dikatakan bahwa dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa saja? Bahwa manusia melakukan suatu tindakan atau perbuatan itu karena 3 hal. Yang pertama ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya siswa melakukan satu perbuatan karena dia takut dihukum, berarti masuk dalam motivasi yang pertama, ya kan? Atau ketidaknyamanan mungkin karena suka itu gurunya, nah, seperti itu masuk dalam kategori yang pertama. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, misalnya Bapak Ibu siswanya ya, membuat kesepakatan siapa yang nilainya bagus akan diberi hadiah atau penghargaan, atau Bapak Ibu ke anaknya sendiri di rumah, ya,
Kalau ranking 1 misalnya diberi hadiah, barangkali masuk dalam kategori ini bahwa dia sehingga nanti anak itu melakukan perbuatan atau tindakan karena dia ingin dapat penghargaan atau hadiah ini dari orang lain. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau dari nomor 3 ini berarti bahwa itu datang dari dalam dirinya sendiri. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan bersumber pada hati mereka sendiri. Itu yang ketiga. Ini pendapat dari Gosen ya, yang menyatakan bahwa 3 perilaku yang mendasari manusia dalam suatu tindakan atau perbuatan. Ini penjelasannya Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita akan berbicara tentang konsep disiplin. Seperti apa sebenarnya konsep disiplin itu? Ya. Kalau kita berbicara tentang konsep disiplin itu sebenarnya kan ada yang namanya hukuman, ya hukuman, kemudian penghargaan, dan juga ada konsekuensi dan restitusi. Nanti kita akan belajar tentang ini. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, bahwa ada yang namanya konsep disiplin tetapi sebagai identitas gagal. Artinya bahwa gini, bahwa ada satu konsep yang tujuannya itu mendisiplinkan siswa tetapi dianggap sebagai identitas gagal. Nah, apa itu? Yang pertama adalah hukuman. Mungkin Bapak Ibu dan termasuk saya juga mungkin yang sering memberi hukuman kepada siswanya, ya. Nah, padahal dalam teori-teori disiplin positif, ya, atau budaya positif itu bahwa hukuman itu adalah termasuk dalam disiplin identitas gagal. Kenapa? Nah, karena yang pertama jelas hukuman adalah menyakitkan. Yang kedua, hukuman membuat tidak nyaman. Membuat tidak nyaman siapa? Pasti yang dihukum. Nah, seperti itu. Misalnya siswa suruh berdiri di halaman, siswa suruh berbaris putar halaman, pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan pada siapa? Pada diri siswa. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, murid akan takut. Pasti itu. Ya. Kalau kita beri hukuman kepada siswa, ini akibatnya murid akan takut. Nah, hukuman bersifat memaksa, jelas. Karena kan aturannya hukuman kan kalau tidak patuh, ya, akan dihukum. Ya, pasti akan sifatnya memaksa. Kepada siapa? Kepada siswa, kan seperti itu. Yang berikutnya, murid menyembunyikan kesalahan. Ya, bisa saja bahwa murid berbuat salah, tetapi begitu ketahuan dia tidak mengakui kesalahannya. Ya, nah seperti itu. Sehingga dikatakan bahwa siswa atau murid bisa saja menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga yang berikutnya bahwa murid menjadi rendah diri. Ya. Karena apa? Karena mungkin merasa dia tidak sama dengan teman-temannya, karena dihukum, dia bersalah dan sebagainya. Ini dampaknya seperti ini. Murid menjadi rendah diri. Ya. Di samping hukuman ada juga bahwa konsep disiplin yang juga masuk dalam identitas gagal apa? Penghargaan. Nah, ini juga merupakan pencerahan bagi saya sebagai guru, mungkin juga Bapak Ibu, bahwa sebenarnya bahwa konsep penghargaan itu masuk dalam konsep disiplin identitas gagal. Mungkin tanpa kita sadari kita sering melakukan baik kepada anak kita di rumah ya, atau di sekolah kan seperti itu. Padahal ini masuk dalam identitas gagal. Kenapa? Karena bahwa penghargaan itu tidak efektif. Yang pertama, yang kedua merusak hubungan sifat iri. Ya, misalnya kita punya kasus atau ada kejadian di sekolah, ya kan, kita beri hadiah kepada 1-2 orang yang dapat juara. Ya, bisa jadi siswa yang lain merasa iri, kenapa saya tidak mendapat
hadiah kan seperti itu atau penghargaan itu pasti ada sifat dirinya, sehingga hal ini bisa apa? Bisa merusak hubungan antar siswa tadi kan seperti itu. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Kenapa ya? Karena biasanya kalau kita memberi suatu penghargaan atau dengan diri tadi, cenderung bahwa motivasi siswa itu untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mendapat penghargaan kan seperti itu, sehingga tidak berpikir kreatif apa yang akan dia lakukan kan seperti itu, karena cenderung mengejarnya penghargaan terus seperti itu ya. Nah yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah ini pencerahan juga bagi saya selaku orang tua, bapak ibu juga di rumah atau di sekolah, bahwa sebenarnya bahwa ranking itu adalah merupakan salah satu identitas gagal ya. Makanya kalau kurikulum sekarang terbaru itu kan sudah tidak berlaku sistem ranking kan seperti itu ya. Karena apa ya? Karena bahwa di situ tadi itu muncul apa ya yang namanya mungkin sifat diri dari siswa yang tidak mendapat ranking sehingga menjadi rendah diri kan seperti itu. Nah ini masuk dalam identitas gagal. Yang berikutnya adalah merampas hak menghargai dirinya sendiri ya. Jadi kalau siswa itu melakukan suatu kegiatan karena penghargaan, sebenarnya dia merampas hak menghargai dirinya sendiri. Dia tidak bangga apa yang dia lakukan, tetapi semata-mata hanya untuk mengejar penghargaan tadi atau hadiah tadi ya. Sehingga dikatakan bahwa hukuman dan penghargaan itu masuk dalam identitas gagal seperti itu ya. Nah ini kalau tadi berbicara tentang identitas gagal, berikutnya adalah ada konsep disiplin ya, tetapi masuk dalam identitas sukses atau baik seperti itu. Apa? Yang pertama ada namanya konsekuensi ya. Konsekuensi dan restitusi ya. Nah, kenapa konsekuensi itu masuk dalam identitas sukses? Yang pertama karena dia memberi penguatan jangka pendek ya kan? Kemudian perlu monitoring atau pengawasan berkelanjutan, kemudian ada stimulus dan respon ya. Yang keempat, siswa atau murid menghormati peraturan, bukan takut peraturan tapi menghormati, beda ya. Yang kelima adalah kehilangan waktu untuk melindungi peraturan ya, ini tentang konsekuensi. Nah berikutnya adalah restitusi ya. Nah restitusi itu masuk dari identitas sukses. Kenapa? Karena yang pertama bahwa di dalam restitusi itu memberi murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid melakukan suatu perbuatan itu siap mempertanggungjawabkan dengan perbuatannya. Itu dalam restitusi. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi jika ada siswa yang melakukan suatu perbuatan, jika menggunakan pendekatan restitusi, ya, penyelesaian itu akan berlaku dalam jangka panjang. Kalau hukuman kan jangka pendek, kalau hukuman kamu terlambat misalnya, yaitu pelajaran di luar kan sudah selesai jangka pendek. Tetapi kalau restitusi, ya, itu akan berlaku jangka panjang pendekatannya nanti, seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain, seperti itu ya. Yang keempat, dalam kali kontrol bahwa dirinya yang memegang kendali dirinya sendiri, bukan orang lain. Dia melakukan suatu perbuatan dia karena dia tahu bahwa ini tidak baik, ini baik, nah, seperti itu. Nah kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau ada murid atau siswa melakukan suatu perbuatan yang menyimpang, ya, dia bersemangat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ya. Dan kita sebagai guru hanya memberi arahan atau monitoring tadi, nah, seperti itu. Tidak harus dengan hukuman. Nah, itu di dalam masuk dalam konsep disiplin identitas sukses. Ini Bapak Ibu tentang konsep disiplin pendekatan restitusi, ya. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, ya. Namanya restitusi. Ya. Kalau kita ambil definisinya dari
Gosen ya, tahun 2004 ya, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang namanya pendekatan restitusi ya. Kemudian kalau kita ambil tadi pendapatnya dari Kelson Gosen tahun 96 bahwa restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dengan restitusi bahwa akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan tadi, ya kan? Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi apa artinya bahwa pendekatan restitusi itu lebih kepada motivasi intrinsik dari dalam diri itu sendiri. Nah ini cirinya apa? Ciri dari restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Berikutnya memperbaiki hubungan. Hubungan siapa? Ya, hubungan dengan guru atau hubungan dengan siswa lain, seperti itu. Yang berikutnya restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman kan sifatnya paksakan, ya. Kalau restitusi tidak, tetapi tawaran. Kemudian berikutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa tentunya. Kemudian berikutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi ini adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, mencari masalah, bukan menyalahkan. Tapi solusinya adalah bagaimana agar masalah yang timbul tadi tidak dilakukan lagi, tetapi itu datang dari diri siswa seperti itu. Yang berikutnya adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga nanti siswa tidak merasa minder dan sebagainya saat dia berbuat salah. Nah seperti itu ciri dari restitusi. Nah ini bisa dilihat Bapak Ibu contoh sebuah kasus, ya, kasus di sekolah, kemudian dengan pendekatan yang berbeda. Dari pendekatan tadi itu disiplin gagal, hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, contoh misalnya ada kasus siswa datang terlambat. Ya, ini contoh konkret. Ya. Kalau dengan pendekatan hukuman, misalnya ya, siswa disuruh mencatat 100 kali di tabung kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu masuk hukuman. Ya. Atau mungkin siswa disuruh tarik mulai halaman sekolah, itu masuk hukuman. Atau mungkin murid diminta push up 15 kali, itu masuk dalam kategori hukuman. Atau murid dijemur di halaman sekolah, itu masuk dalam ranah hukuman. Nah, yang kedua ada pendekatan konsekuensi. Ya. Kalau ada siswa datang terlambat, kalau pendekatan konsekuensi bagaimana? Misalnya siswa datang terlambat 10 menit, ya, 10 menit. Nah, konsekuensinya karena dia datang terlambat 10 menit saat jam belajar dimulai, ya, maka dia siswa itu akan disuruh mengganti pelajaran, tambahan pelajaran berikutnya selama 10 menit. Itu masuk dalam pendekatan konsekuensi. Ya. Misalnya
Yang kedua, pendekatannya guru tegas dan meminta siswa mengikuti peraturan sekolah untuk datang tepat waktu. Jadi aturannya bahwa peraturan misalnya di pada 8 aturannya di sekolah misalnya siswa masuk jam 7. Nah, jadi kalau pendekatan konsekuensi itu nanti guru mengacu pada peraturan, nah seperti itu yang ditekankan. Itu pendekatan konsekuensi. Nah, yang ketiga adalah pendekatan restitusi. Misalnya pada kasus siswa datang lambat, apa yang dilakukan? Yang pertama misalnya guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah dari penyebab datang terlambat. Jadi guru tidak sampai kepada siswa dulu, tetapi dia mencari penyebabnya dulu. Ya kan? Kenapa siswa tidak terlambat? Kemudian digantikan dengan keyakinan kelas. Ya kan? Apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai yang disepakati bersama, ya kan? Yang nanti akan menjadi budaya positif di kelas. Ya kan? Misalnya datang tepat waktu, misalnya kan? Atau misalnya patuh terhadap guru dan sebagainya. Dan itu nanti dibuat di kelas sehingga nanti menjadi nilai yang kelas. Nah, itu akan digunakan pada saat pendekatan restitusi, kan seperti itu. Nah, yang kedua bahwa guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Artinya terbuka apa? Ya, barangkali siswa dengan pendekatan sendiri terbuka. Misalnya kenapa nak terlambat? Mungkin karena bawa kesiangan, kan seperti itu. Kalau pendekatan restitusi otomatis kita mengatakan ya manusia bisa saja kan bawa kesiangan. Bapak Ibu juga pernah mengalami bawa kesiangan, kan seperti itu. Kemudian dikaitkan dengan keyakinan kelas bahwa tadi itu data waktu dan sebagainya. Jadi tidak langsung memponis bahwa itu sebagai bersalah, nah, seperti itu ya. Sehingga nanti siswa akan timbul bahwa dia juga akan menghargai dirinya tentang waktu tadi. Ini contoh pada siswa data terlambat dengan 3 pendekatan hubungan, konsekuensi dan restitusi, ya, seperti itu. Ini Bapak Ibu bahwa 5 posisi kontrol restitusi itu juga nanti bahwa kita sebagai guru, ya kan, itu bisa melakukan suatu tindakan atau kontrol terhadap siswa itu dalam 5 posisi, ya kan, sebagai penghukum, ya kan, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer, 5 posisi. Nah ini sebagai penghukum, misalnya sebagai penghukum, ya, biasanya kita akan melakukan satu tindakan yang bersifat fisik, kan seperti itu ya. Misalnya kamu harus patuhi ya, aturannya, awas dan sebagainya. Ada ancaman-ancaman, biasanya seperti itu ya. Itu masuk dalam kategori kita sebagai penghukum yang pertama, ya kan seperti itu. Kamu saja salah dan sebagainya. Itu kondisi seperti itu kan bisa artinya kontrol kita sebagai guru di dalam penghukum, ya kan? Nah, yang kedua kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, nah seperti itu, ya kan? Ya. Artinya apa yang kita lakukan, kontrol kita terhadap siswa, ya, bisa saja masuk dalam kategori nomor 2 apa? Pembuat merasa bersalah, nah seperti itu. Misalnya ungkapan yang kita sampaikan ke siswa misalnya, ya kan? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kan rasa siswa merasa bersalah, kan seperti itu. Atau mungkin kita mengatakan berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, nah seperti itu. Atau mungkin kita menyampaikan, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Nah, dari seperti itu ungkapan tadi itu masuk dalam kategori yang kedua, kontrol kita sebagai guru, tetapi masuk dalam kategori pembuat merasa bersalah. Ya. Karena apa ya, dengan ungkapan tadi barangkali membuat siswa merasa bersalah, seperti itu. Ya. Nah ini adalah kontrol kita sebagai teman, ya. Kita sebagai guru tetapi mengatur dengan siswa, dengan seperti itu. Nah biasanya kalau
posisi kita sebagai teman, itu kita akan menempatkan dirinya dengan pendekatan persuasi, ya, sebagai teman. Ya. Nah, apa yang dikatakan biasanya kata-kata yang diungkapkan kalau pendekatannya dengan pendekatan teman itu misalnya, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo bantulah demi ibu. Itu berarti bapak ibu sudah langsung menggunakan pendekatan foto sebagai teman, ya. Atau mungkin dengan ungkapan, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, atau bantuan ibu selama ini, dan seperti itu. Nah, di sini berarti pendekatan yang digunakan adalah sebagai teman. Yang ketiga, nah, yang keempat ada sebagai pemantau. Pemantau itu apa? Berarti mengawasi, ya. Bapak ibu itu berarti mengawasi siswanya di sekolah, nah, seperti itu. Nah, biasanya posisi sebagai pemantau, ya kan, kita itu mengawasi, kemudian kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi, ya kan? Karena apa? Karena posisi pemantau adalah memastikan bahwa siswa itu adalah taat peraturan, dan seperti itu, ya kan? Dan konsekuensinya, ya kan? Bisa dengan menggunakan sanksi atau konsekuensinya seperti itu. Nah, misalnya bahasa yang digunakan, misalnya kita menggunakan posisi foto sebagai pemantau adalah misalnya kita tanya ke siswa peraturannya apa, nah, seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian tanya sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, berarti kalau kita menyampaikan hal ini, berarti kita sudah masuk dari kategori menerapkan foto sebagai pemantau yang tepat, nah, seperti itu. Nah, yang keempat itu sebagai manajer. Ya, kalau kita tahu Bapak Ibu bahwa manajer itu kan merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu perusahaan. Nah, ini juga bisa diterapkan di dalam kita melakukan pendekatan foto kepada siswa kita, nah, seperti itu. Nah, biasanya posisi paling ideal adalah posisi sebagai manajer, ya kan? Karena apa? Bahwa nanti guru di situ hanya sifatnya mengarahkan, kemudian memberi motivasi kepada siswa, dan siswa sendiri yang tidak keluar terhadap masalah yang dihadapinya atau mungkin pelanggaran yang dilakukan, seperti itu. Itu posisi ideal di manajer, seperti itu ya. Nah, ini contoh kasus dari masing-masing tadi, dari penghukum misalnya, dari kotor penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kasusnya masih sama, siswa datang terlambat, ya kan. Kalau di penghukum misalnya kan, ya ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan seperti itu ya, karena kita marah, ya, penghukum, kemudian kita menyampaikan terlambat lagi, pasti terlambat lagi dan sebagainya. Ini posisi baik penghukum, dengan bahasa-bahasa seperti ini, ya. Nah, kalau sebagai pembuat merasa bersalah misalnya ini ada suara memelas, halus, sedih, ya, bahasa tubuh perapat pada anak, ya. Ini pendekatan pembuat merasa bersalah, kasus yang sama. Nah, ini pendekatan sebagai teman, kemudian pembuat merasa bersalah. Pemantau, kemudian manajer. Ini contoh pendekatan kontrol dengan 5 pendekatan tadi ya. Nanti diharapkan Bapak Ibu setelah belajar materi ini bisa menerapkan posisi kontrol di sekolah kita, ya, terhadap anak didik kita, ya, dengan posisi manajer atau mungkin minimal pemantau dulu ya. Atau manajer lebih baik lagi, seperti itu, ya. Dan saya pada kontrol hukuman itu yang dilakukan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang disiplin positif atau budaya positif, itu tidak lepas dari yang namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu, ya kan? Karena bahwa budaya positif itu akan terbentuk dari
keyakinan kelas, ya kan? Nah, kalau berbicara tentang keyakinan berarti kan suatu nilai yang kita yakini bahwa itu baik kan seperti itu. Berbeda dengan peraturan sebenarnya. Kalau peraturan kan dilarang misalnya buang sampah sembarangan kan seperti itu ya, tidak boleh merokok misalnya. Itu kan peraturan ya. Biasanya kata-katanya cenderung negatif kan seperti itu. Berbeda dengan keyakinan kelas, ya kan? Kalau suatu kayak itu kan akan belajar diri sendiri, karena keyakinan itu adalah aktif belajar, ya kan? Semangat belajar, sopan santun, ya. Seperti itu. Kata-katanya lebih mengarah kepada hal-hal yang positif seperti itu ya. Itu terkait dengan keyakinan kelas. Nah itu akan terbentuk nanti diwujudkan di setiap kelas seperti itu, ya kan? Sehingga nanti akan menjadi suatu budaya yang akan diterapkan di sekolah seperti itu, Bapak Ibu. Nah ini contoh Bapak Ibu biar bisa membedakan antara keyakinan dengan peraturan. Misalnya ini, ya kan? Ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, ya kan? Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kan pasti itu peraturannya kan, ya kan? Nah biasanya kalau terkait dengan ini jawabannya karena untuk apa? Untuk keselamatan. Nah seperti itu ya. Oke. Ini masuk dalam keyakinan sebenarnya ya. Kalau peraturan berarti kan karena biar tidak ditilang kan seperti itu. Itu karena peraturan takut ditilang, takut didenda. Ya. Tetapi kalau sudah masuk keyakinan bahwa ya betul kita panggil itu karena demi keselamatan, kan seperti itu. Jadi meskipun ada operasi tidak ada operasi, kita akan selalu pakai helm. Karena kita yakin bahwa kalau kita pakai helm itu akan ya mengurangi tingkat resiko kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada operasi pakai helm. Kalau pasti ada operasi tidak pakai helm kan seperti itu. Itu beda peraturan dengan keyakinan kan seperti itu. Ya, kalau di sekolah juga sama kan seperti itu. Ya. Jadi siswa diharapkan tidak tahu peraturan, tetapi bahwa dia yakin bahwa apa yang dilakukan adalah suatu nilai-nilai kebajikan kan seperti itu. Ya, misalnya lagi kenapa kita mau pakai masker misalnya ya kan seperti itu. Oke, pakai masker kan ada peraturan pakai masker ya kan. Kalau masuk bank pakai masker ya kan. Kalau kita mengajukan peraturan ya karena peraturannya harus pakai masker, wajib pakai masker. Tetapi kalau keyakinan ya karena kalau kita pakai masker berarti kita menjaga kesehatan kan seperti itu. Itu beda antara peraturan dengan keyakinan tadi kan seperti itu. Nah, diharapkan bahwa budaya positif tadi mengarah pada keyakinan, bukan taat peraturan seperti itu. Nah, sehingga nanti nilai keselamatan, ya kan tadi pakai helm kan nilai keselamatan, nilai kesehatan pakai masker, nilai-nilainya. Ya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Memang nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, ya kan? Bukan hanya di sekolah, tapi juga di manapun kan seperti itu. Itu dikatakan sebagai nilai kebajikan universal kan seperti itu. Ya. Nah ini kalau berbicara tentang nilai kebajikan universal, ya, kita bisa melihat dari berbagai macam sumber, ya kan? Sumber, misalnya kalau di kita, ya, apalagi kita sudah masuk dalam kurikulum IKM, ya, implementasi kurikulum DK, bahwa ditekankan bahwa nilai kebajikan itu sudah terangkum dalam wujud profil pelajar Pancasila. Ya. Ini yang sering kita dengar dan memang ini sedang digaungkan Bapak Ibu, ya kan, tentang profil pelajar Pancasila, nilai-nilai karakter, ya kan. Ada beriman dan bertakwa, beragama, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong dan kreatif. Ini saja bahwa nilai karakter yang ini diharapkan dari IKM seperti itu. Ya. Kalau kita masuk kepada lembaga lain, misalnya Ibu Primary Base Program PJP itu nilai kebajikan itu ada sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai,
antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, sampai komitmen ya. Itu dari Ibo. Ya. Ada juga dari 9 pilar karakter menurut Indonesia Heritage Foundation IHF. Bapak Ibu bisa sambil baca. Ya, kalau ini menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, ya. Lifelong competence, ya. Mau dikoreksi kita kalau salah bahasa Inggrisnya. And life skill atau keterampilan hidup, ya kan. Ada dapat dipercaya, terus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Itu menurut petunjuk seumur hidup. Nah, kemudian kalau mengacu kepada keseimbangan esensial Veritas, ya, ada nilai empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ya, ini ada juga menurut The Veritas Project atau Project nilai-nilai kebajikan, ya. Dan rajin, kebersihan, komitmen. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan dari berbagai sumber seperti itu. Ya. Kalau kita nanti tentunya mengacu kepada penerapan profil pelajar Pancasila, seperti depannya seperti itu. Ya kan? Nah, bagaimana kita merumuskan ya, nilai kebajikan tadi ya, yang termuat dalam profil pelajar Pancasila, bahwa tahapan yang pertama adalah kita membuat daftar dulu Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu di kelas dipraktekkan ya, dengan membuat daftar kebajikan yang telah disusun dengan siswanya, ya kan? Kemudian dari situ tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah atau di kelas, ya kan? Surat pendapat dengan siswa di kelas, ya kan? Yang berikutnya sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, kemudian bahas kembali dengan kelompok utamanya. Nah, kemudian yang keempat, buatlah poster di kertas yang memuat ya, di kelas tentunya ini yang menjadi nilai-nilai keyakinan kelas bersama antara guru dengan siswa. Nah, sehingga nanti dari sini Bapak Ibu program kebajikan tadi disusun jadikan sebuah keyakinan yang namanya keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas dulu diterapkan. Nah, kalau sudah di kelas diterapkan, baru akan menjadi sebuah keyakinan sekolah atau budaya positif di sekolah. Itu langkah-langkahnya, seperti itu. Keyakinan kelas bersifat abstrak, tidak nampak daripada peraturan. Keyakinan kelas bersifat universal. Ini ciri-ciri keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sedikit saja Bapak Ibu, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Kemudian berikutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut disesuaikan. Tidak usah muluk-muluk, tetapi hal kecil tapi dapat dilakukan oleh siswa kita, seperti itu. Kemudian berikutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapatnya diskusi kelompok di kelas. Yang terakhir ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau keyakinan kelas tadi ada yang tidak pas bisa diubah. Jadi bukan paten berlaku seterusnya, tidak ada. Tapi bisa dikoreksi setiap waktu seperti itu. Itu di dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini prosedurnya Bapak Ibu bisa dilihat. Ya. Nah ini misalnya ini bisa dibuat gerakan ya. Keyakinan kelas 8 ya. Di SMP dulu misalnya apa? Kita buat rumusan tadi dari kebajikan, dibuat disimpulkan dalam sebuah poster, disepakati bersama. Misalnya apa? Disiplin waktu, misalnya, ya kan? Kemudian menjaga kesehatan, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri,
saling menjaga kebersihan lingkungan, saling peduli pada sesama, saling menghargai dan menghormati, kemudian selalu berdoa untuk mengawali dan mengakhiri suatu kegiatan. Ya. Jadi ini kelas 8 dan kelas 7 yang bisa beda lagi, tidak harus sama ya. Kelas 9 apa? Beda lagi, tergantung dari kesepakatan antara siswa dengan guru di kelas yang mengarahkan ya. Nah, sudah ada kesepakatan, jadilah suatu keyakinan. Ya. Nah, inilah keyakinan nantinya akan diterapkan dan menjadi suatu budaya apa? Budaya positif di sekolah. Nah, seperti itu. Jadi nanti siswa melakukan perbuatan tindakan itu mengacu pada nilai-nilai ini, ya. Bukan karena peraturan, ya. Takut ini, takut itu tidak, tapi pada nilai keyakinan bahwa inilah nilai kebajikan universal yang harus dijalankan. Nah, seperti itu ya. Karena ini mengandung nilai kebaikan seperti itu. Jadi nilai keyakinan itu datang dari diri siswa sendiri. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba menerapkan bersama-sama di sekolah kita, ya. Nah, kemudian salah satu tadi itu kita perspekulasikan bahwa untuk menerapkan disiplin itu kan ada namanya pendekatan disiplin sukses, restitusi, nah, seperti itu, ya kan? Restitusi. Nah, bagaimana langkahnya? Di dalam restitusi itu ada sebuah langkah, ya, yang namanya segitiga restitusi, ya, restitusi. Apa langkahnya? Yang pertama adalah dengan jika siswa itu berbuat suatu kesalahan, bisa melakukan pendekatan ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Dengan cara apa? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Nah, yang ketiga adalah baru melakukan langkah validasi tindakan yang salah. Ini merupakan langkah dari segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, misalnya langkah yang pertama tadi, siswa berbuat salah. Nah, sehingga kalau kita menggunakan pendekatan segitiga restitusi, ya, jadi yang pertama adalah melakukan langkah menstabilkan identitas, ya kan? Atau dalam bahasa asing dikatakan sebagai stabilis identity. Ya. Nah, apa? Misalnya kita dengan pada langkah ini Bapak Ibu, bahwa bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengikuti dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah, ini artinya beberapa langkah di dalam langkah yang pertama. Stabilitas identitas, ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya validasi tindakan yang salah atau validate, ya, ya kan. Nah, pada langkah kedua, apa yang dapat kita lakukan adalah dengan cara, ya kan, melakukan tindakan agar siswa itu memahami kebutuhan dasarnya. Nah, seperti itu. Kalau kita mengacu pada teori yang pertama, bahwa manusia melakukan suatu tindakan itu karena kan terdorong oleh kebutuhan. Nah, seperti itu. Apa karena dorong kebutuhan hidupnya atau kasih sayang, ya kan, dan sebagainya tadi ya. Nah, misalnya kata-kata atau kalimat yang digunakan pada pendekatan yang kedua, adalah dengan misalnya mengatakan bahwa padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi, misalnya, ya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu contoh ya,
langkah-langkah di dalam validasi tindakan yang salah. Langkah yang kedua. Ya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya kan? Saya believe, ya kan? Nanti kalau kita menggunakan pendekatan restitusi tadi, kalau kita masuk ke langkah yang ketiga, ya, tentang keyakinan tadi yang sudah sepakati kan, kita kan buat keyakinan kelas. Ya. Jadi kalau sudah yang melanggar, kita tanyakan lagi, ya kan? Apa nilai keyakinan sudah dilanggar? Nah seperti itu. Misalnya kita mengatakan bahwa apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ya kan? Apa nilai umum yang telah kamu sepakati? Jadi membuat siswa itu berpikir dia melanggar ini karena ini kan seperti itu. Ya. Itu pada langkah yang ketiga, menanyakan tentang keyakinan. Ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Semoga bermanfaat ya, untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ya. Demikian tadi bahwa materi tentang biaya positif, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu bermanfaat. Ya. Amin amin. Sedikit berbagi ilmu dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu di tahun ini mungkin 2023 juga ada pembukaan kalau bergerak untuk angkatan 11. Ya. Kemarin angkatan 8, 9, 10, 11. Monggo Bapak Ibu silakan bisa mengakses aplikasi SIM PKB-nya. Di situ ada dibuka, ada link pendaftarannya, sehingga nanti bisa saling berbagi, saling berkolaborasi, sehingga nanti ilmunya yang kita dapat bisa kita terapkan bersama-sama untuk mewujudkan sekolah yang kita harapkan, apa yaitu mewujudkan profil belajar Pancasila. Demikian dari saya Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama terima kasih banyak atas penyampaian pengetahuan ilmunya dari Bapak Halami. Sebelum menutup acara mungkin kita adakan sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai hal-hal yang mungkin kurang paham ataupun kurang dimengerti mengenai penjelasan tadi. Baik, bagaimana untuk guru? Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Bagaimana Bapak Ibu guru? Sudah paham dari ada yang bisa Bapak Sumi. Begitu kami persilakan untuk ke depan Bapak Sumi biar lebih jelas lagi. Biar saya masuk kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ingin bertanya Pak. Begini, tadi saya melihat penjelasan sampai ada kebebasan dan kesenangan. Misalnya ini saya mau tanya, misalnya itu unsur makan mau saya terapkan di sampelnya di SMP seluruh misalnya. Kebebasan yang seperti apa bagi siswa yang sekiranya itu bisa menambah tingkat semangat belajarnya? Seperti itu yang kebebasan. Terus untuk yang kesenangan seperti apa? Misalnya di sini kan sudah misalnya permainan kayak main bola, itu mungkin sudah masuk kesenangan peserta didik. Tapi itu cuma untuk siswa yang laki-laki saja, tidak untuk siswi, cuma untuk siswa. Itu mohon saya minta solusi atau
penjelasan yang mungkin lebih luas lagi mengenai kebebasan dan kesenangan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Usmi. Terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang menjadi atau yang melandasi manusia dalam suatu tindakan, ya, seperti itu. Tadi di awal ada yang namanya karena ini kesenangan, paham ya? Iya. Kesenangan. Jadi Kebebasan. siswa itu melakukan suatu tindakan barangkali dengan alasan yang sangat paham seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi kira-kira seperti apa ya? Mungkin kalau yang suka sepak bola, main sepak bola. Tetapi mungkin bagi yang perempuan suka apa? Nah, makanya dalam konsep ini Pak, dalam konsep IKN itu kita menggunakan istilah pembelajaran terdiferensiasi. Seperti itu ya. Artinya apa? Konsep pembelajaran yang melihat karakter siswa. Siswa tidak disamakan Pak. Iya. Mungkin kita nanti mulai belajar sehingga tidak menyamaratakan siswa ini dalam satu metode pembelajaran. Nah, seperti itu. Ya, misalnya kayak tadi itu kalau dalam kegiatan ekstra misalnya, ya kan, yang sepak bola diarahkan ke ekstra sepak bola. Mungkin perempuan ya, atau yang yang lain suka menyanyi, ada kegiatan menyanyi. Nah, seperti itu. Terdiferensiasi perbedaan tadi untuk apa? Sehingga kesenangan itu bisa tersalurkan pada tempatnya seperti itu. Kemudian misalnya ada anak yang suka berpuisi dan sebagainya, ya kita salurkan tempatnya. Ada ekstra berpuisi kan seperti itu. Itu di dalam misalnya ekstra kurikuler. Kalau di kelas, ya barangkali Bapak Ibu bisa mencari model pembelajaran yang mampu mencakup semua karakter siswa. Itu memang tantangan kita Bapak Ibu ya. Jadi tidak menganggap siswa itu sama ada, nah, seperti itu ya. Mungkin ada siswa yang lebih senang dengan pembelajaran video, misalnya kita menggunakan video, nah seperti itu juga ya. Ada yang mungkin dengan metode ceramah dan sebagainya, nah seperti itu. Sehingga bahwa semua kebutuhan dasar siswa itu bisa terpenuhi, tidak memandang semua sama ya, nah seperti itu. Ya. Tetapi juga kalau kebebasan ya ini perlu dibatasi juga kan, kebebasannya seperti apa? Dan makanya kebebasan itu juga mengacu kepada nilai keyakinan tadi, hal-hal yang positif, tidak diberikan bebasnya, nah seperti itu Pak. Tetapi bukan peraturan yang diberikan, tetapi adalah keyakinan bahwa siswa melakukan perbuatan, tetapi dia yakin bahwa yang dalam itu adalah nilai kebaikan, nah seperti itu. Jika tidak bebas kebebasannya, nah seperti itu. Mungkin seperti itu Pak jawabannya. Mudah-mudahan puas Pak. Puas cukup. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke semua acara. Berarti kita kesimpulan bebas tapi tidak sebebasnya. Iya. Tentunya bebas. Ada batasannya juga Pak ya. Iya. Mungkin kita berkesimpulan bahwa diseminasi kegiatan budaya yang positif ini sangat diperlukan untuk menciptakan iklim pembelajaran yang baik dan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang positif seperti itu. Ya, semoga kita semua di sini dapat mempraktikkannya bersama-sama ya untuk menjadikan kita sebagai guru yang lebih baik lagi dan menjadikan peserta didik kita yang lebih baik lagi nantinya. Baik, sebelum kita menutup acara kita pada pagi hari ini, angka baiknya kita ditutup dengan pembacaan doa dan kepada yang terhormat Al Ustaz Agus Romi, kepadanya kami persilakan. Di muka di sana Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Ya Rabbana alhamdulillah yang bagi wa ali sultani. Rabbana hadana nazarina wa tu'tina qurratan wa ja'alna sakina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Jadi saya terima kasih banyak kepada Al-Mustafi. Demikianlah rangkaian acara kita pada pagi ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama acara ini. Kemudiannya, ini syaratan mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.